Oke, episode kali ini gue lagi di bengkel per paling hits se-BSD nih, di Ujang Per. Nah, buat kalian yang di BSD boleh nih mampir-mampir ke sini ya. Oke, apa kabar, Sehat, alhamdulillah. Sehat. Nah, kemarin itu ceritanya gue tuh upload video tentang Avanza. Iya. Nah, terus yang view banyak, banyak Alhamdulillah. view, banyak yang komen juga nanyain. Nah, masalahnya gue bukan dagang per nih, Benar. gue cuma YouTuber. Gue nggak ngerti balesnya gimana Iya, kan. benar. Nah, sekarang gue langsung ke pakarnya aja deh, pakar per. Nah, ini kan di Ujang Per. Ini spesialisnya dibikin per doang atau gimana nih? Kalau di Ujang Per ini, ya kaki-kaki bisa. Kaki-kaki. Terus nyeperin, ninggiin mobil, bikin spacer knock, spacer buat keluar-keluar biar lebih niti lah, bisa. Bisa. Tapi di sini nggak semuanya tentang modifikasi kan yang datang ke sini kan? Ya, banyak yang mobil bunyi-bunyi, ada. Servis biasa bisa kan di sini? Servis mesin enggak? Kita khusus kolong. Enggak. Iya, maksudnya servis kaki-kaki di sini Ya, kan? bisa. Bisa. Ya. Khusus kolong pokoknya. Oke. Nah, terus kalau untuk modifikasi sendiri nih, lu ngelayanin apa aja nih? Kaki-kaki. Ya, Semua kaki-kaki. kaki-kaki bisa lah, dari terot, long terot, ball join, rexil tapi yang EPS ya, bukan yang Porsche. Yang kekinian lah, yang pakai motor dia, bukan yang zaman dulu pakai oli bisa kita. Nah, Ujang ini terkenal lama proyek-proyek modifikasi mobilnya. Banyak yang datang ke sini untuk nyeperin mobilnya nih. Ya, Nah, biasa orang itu nyeperin mobil nih. Mintanya apa sih? ya tergantung, ada yang cuman manis sedikit biar enak dipandang, nyesuaiin sama peleknya. Ya semisal di depan 2 belakang 3 kan udah lebih enak dilihat lah. Iya. Ya banyak juga yang buat kontes, buat ekstrim, biar celup, Kontes bikin ekstrim demo bisa juga. Sesuai kebutuhan mereka lah. Sesuai kebutuhan ya? Iya. Kalau Request. misalnya ada yang ngomong nih datang ke lu, gue pengen mobil gue ceper tapi masih bisa dipakai harian, bisa? Bisa banget. Bisa kan banget itu. Bisa banget. Dan kalau ini budgetnya sendiri beda-beda pasti untuk kontes. Beda-beda. Betul, beda-beda untuk kontes, untuk harian, untuk ceper banget karena tergantung tingkat kesulitan gitu. Tingkat kesulitan. Sama bahan-bahan yang susah. Paling mahal itu ya di Mercy, BMW kan bahannya lebih susah, sama cara bongkarnya lebih susah, itu lebih mahal dibanding Jepangan. Misalnya bahannya susah tuh kayak pernya yang susah atau gimana? Satu, cari barang per Mercy itu susah. Terus kalaupun dapat memang dari sononya udah mahal. Dari sononya udah mahal. Iya, betul. Oke, kita kasih contoh gini deh. Misalnya ada orang, anak muda biasanya pakai jazz nih. Pakai jazz ya. Pengen minta diceperin Ceperin ya. 2 jari. Bisa tuh. Bisa. Itu sistemnya gimana? Lu sesuai keinginan dia pengen keras atau Ya, gitu gimana? betul. Dia maunya itu misalkan stabil ya kita bikin rada keras. Kita bikin rada keras. Kalau misalkan dia pengennya empuk, ya bisa juga. Cuman ya gitu, kalau terlalu empuk jadi mobil agak limbung sama gesrot sih, tergantung pelek. Kalau dia peleknya nongol, terus dia pengen 1 jari terus empuk, nggak mungkin. Iya. Pasti harus Karena nyerot. pasti cerot. Harus ada chamber dikit, pernya rada keras sedikit dari standar. Banyak opsi lah. Pokoknya sesuai kebutuhan mereka. Dia maunya keras, stabil, gak gesrot bisa. Mau empuk, nyaman bisa, tapi ya cari pelek yang masuk sama tingginya jangan terlalu pendek lah. Jadi buat daily harian tuh dia masih aman, nyaman, luar kota nggak harus tinggiin mobil. Oke, kita omongin nih sama misalnya orang nih pengen nge-custom per sama lowering kit aftermarket nih. Contohnya merek yang kayak Aibah, Tain. Itu bedanya apa sih? Kan ya mungkin orang ngelihat Aibah, Tain udah ada di pasaran. Tapi kenapa masih milihnya di lu nih? Nah itu dia, kesatu mungkin dari budget ya. Ya, budget. Kalau Ten, Aibah, HNR, KW itu memang kan mahal lah. Terus dia juga ada standar pendek. Jadi misalkan Ten itu turunnya cuma 2 cm, 3 cm dari standar, itu sekitar 2 jari lah dia turun. Jadi kalau standarnya itu 5, paling dia jadi 3 jari. Nah, anak-anak muda ini kan pengennya sejari. Iya, pengennya 2 jari gitu. Jadi ya kalau beli apa market dipotong sayang bung. Iya, maksudnya gitu. Jadi, daripada dipotong 3 juta, 4 juta lu potong, mending lu custom aja. Toh Benar. bisa request juga kan? bisa, dia mau semana kita bisa. Dan kadang juga ada orang yang pakai sport kit nih misalnya, udah diganti, dia malah nggak enak, malah nyerot, Iya, malah ini, betul. kurang pendek. Udah Iya. dipotong, kampukan juga sport kit, ada yang gitu. Oke. Kayak kendalanya nih, misalnya nih, kemarin
Gua kan mobilnya HRV. RB. Ya, HRV dipendekin. Itu tuh dia nggak bisa langsung dipendekin aja dong. Nggak Betul. semua mobil bisa langsung dipendekin dengan cara mengganti per. Betul. Nah, kendalanya yang kemarin HRV gua diganti per doang, dia mentul-mentul. Ya, Itu betul. kenapa tuh? Itu karena dia punya HRV itu shocknya panjang. Shocknya yang depan, belakang pun gitu. Jadi kalau untuk turun lebih dari 3 jari itu udah pasti mentul-mentul lah kayak gerobak, karena si posisi mangkok atas ke leher shock itu ngejeduk gitu. Makanya kita bisa juga modif shock. Leher shock kita potong, sealnya turun, asnya dipotong, itu mainnya kayak standar. Iya. Nah, ini edukasi juga buat lu pada ya. Soalnya kemarin ada yang komen di channel gua, "Mas, ini diganti per doang langsung enak." Iya, ada perbedaannya. Mungkin makin enak. Cuman kan ada faktor pendukung lainnya. Betul. Jangan lupakan dalam kaki-kaki itu ada per dan shock juga. Itu tuh Betul. kayak udah sepaket. Iya. Ya udah kayak baju sama celana. Kayak baju sama celana sepaket bener. Iya. Nggak bisa satunya dipendekin, satunya standar. Ya mungkin bisa-bisa aja. Cuman kan semua rasanya mobil berantakan. beda. Betul. Itu bisa. Tapi lu bisa nih nyesuainnya. Bisa. Bisa. Di custom tuh dari mobil lain atau mobil itu sendiri? Kalau biar sepuringannya nggak berubah, pakai standarnya kita custom. Standarnya di Ya, custom. standarnya kita custom. Mantap. Soalnya kalau dirubah pakai mobil lain, nanti sepuringan, terus caster segala macam pasti ada perubahan. Ngaco, geser. Ngaco. Iya, kecuali yang belakang ya. Belakang kan dia nggak ada bracket buat chamber tuh segala macam. Itu bisa pakai punya lain. Contoh lah modif HRV ini kan yang belakang ini kan banyak macamnya. Pendeknya mau sedikit kita bisa custom pakai punya Jazz, itu udah lebih pendek. Lebih pendek lagi mau sejari ya pakainya Honda Freed. Mau celup kita pakai yang Jazz lama, itu shock udah pendek. Tapi kalau yang depan mah wajib lah shock standarnya HRV itu harus dipotong lehernya. Karena bracketnya beda lah. Ada persamaan sama Civic tapi selang remnya segala macam nggak plug and play itu. Iya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih ya. Banyak yang nanya, "Bang, kalau misalnya pakai per ini enak nggak? Kalau misalnya diganti ini enak nggak?" Nah, sekarang balik lagi definisi enak seseorang itu kan beda-beda. Beda-beda. Enak di gua belum tentu enak di lu. Nah, Betul. nah itu gimana tuh menyikapinya? Orang harus datang dulu, Iya. dikasih rekomendasi maunya apa, Iya. atau gimana tuh? Kalau kita sih biasanya tanya dulu, dia mau pendek berapa jari. Ada yang berapa Gitu. jari? Terus abis dia udah, saya maunya misalkan depan 1 belakang 2, bisa, ini mau empuk apa keras gitu. Kalau misalkan dia mau empuk, ya wajib pelaknya harus masuk. Kalau pelaknya keluar bodi nggak bisa empuk. Nyerot. Bisa, cuman pasti gesrot gitu. Terus misalkan dia, ternyata ini kekerasan, ya paling minta balik tukar garansi kita. Nah, yang itu yang hebatnya di Ya, sini bergaransi nih, toko lah. sini. Bergaransi. Kemarin pas itu gue bikin shock Avanza, depannya kependekan. pendekan. Ada salah gue juga, tapi yang tanggung jawab malah dia nih, hebat tuh. Gue minta ganti, tinggiin, nggak masalah tuh ayam. Nggak masalah. Kalau yang penting masih semingguan lah, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, iya, Ya. jangan terlalu lama. Jadi Jangan kita udah kasih garansi itu seminggu lah. Jangan udah lu pakai setahun minta ganti, jangan itu. Iya benar, nombok. Bener. benar. Oke, ngomongin gesrot tadi kan ngebahas gesrot. Di sini kalau mobil gesrot bisa diapain aja? Solusinya? Banyak cara. Kalau dia tingginya sudah pas, keras empuknya sudah pas, ya paling kita kalahin pendel. Bisa di roll atau di chamber sedikit. Di roll atau di chamber sedikit. Iya. Atau misalkan dikerasin sedikit juga bisa. Banyak cara lah. Tapi ada mobil yang nggak bisa di roll. Kayak contohnya HRV ini nggak bisa di roll. Nggak bisa roll karena dia modelnya itu kan plastik. Ada plastik, Iya, ya. dia sistemnya langsung dipotong pakai gigi-gigian. Tapi bisa tuh ya. Bisa banget. Iya. Bisa banget. Ngomongin budget nih, Budget tuh. ganti per berapa? Misalnya mobilnya Jazz. Jazz itu kalau ganti per depan belakang sekitar 1.600.000-an. 1.600.000 Iya, ya. Ini udah bisa lu custom, ya kan? Betul. Minta pendeknya bisa, Pendeknya semana kita bisa ikutin, kerasnya mau semana kita bisa ikutin. bisa ikutin. Jadi misalkan coba tes jalan, ini keras banget, oke kita ganti lebih empuk. Ternyata empuk, gesrot, ya mau nggak mau harus keras, tapi aman nggak gesrot. Iya. Sesuai keinginan dia lah, kita bisa ikut. Ada satu lagi yang banyak nanya nih. Bikin per, custom per, itu aman nggak? Aman banget.
Aman banget. Asal yang bikinnya bisa. Asal yang bikinnya bisa. Ya, karena kan kita kan jadi pakai alat pukul manual tanpa pemanas. Gitu. Kalau di orang kan sampai dipanasin dulu, dibakar baru dipukul, itu bisa patah. Ataupun cuman digetok pelan-pelan, dia aman begitu pasang. Tapi setelah dipakai 2-3 bulan per jadi rada turun lagi. Habis itu kena air, kena panas, patah kalau dipanasin. Tapi kalau kita pakai manual nggak mungkin patah. Pokoknya kalau pel dari sini patah garansi seumur hidup. Garansi seumur hidup kalau tuh. Pel. Iya benar. Kita kasih. Soalnya ada beberapa, ada juga di komen, ada yang komen gue gini ya. Gue nggak mau nyebut merek pernya deh. Pernya terkenal. Bilang gini, saya pakai per ini, baru dipakai bentar udah patah. Nah tapi kan dia nggak ada garansi. Itu di sini bisa kayak gitu. Pokoknya kalau per dari sini belum pernah selama ini kita sampai lagi jalan patah. Kalaupun ada kejadian patah, kita garansi seumur hidup. Kalau per beli dari D Ujang Per. D Ujang Per. Pokoknya kalau per garansi seumur hidup. Jamin nggak patah. Mantep. Karena kita sudah tahu lah. Ya main per dari tahun 2009 lah. Dari 2009 ya. Misalnya gue main dekin belakang nih. Minta 2 jari. Terus tiba-tiba lu nggak ada ngitung-ngitung kan? Oh, ada hitungannya. Dia pakai feeling karena udah iya, bisa, udah terbiasa. Bisa kali terbiasa lah, udah tiap hari ketemunya per. Ya kayak kita makan aja kalau merem kan pasti langsung ke mulut kan, nggak mungkin ke mulut. Sama iya. per pun begitu. Soalnya gini ya, banyak yang di klub-klub mobil gue nanya gini. Nih, kemarin gue habis ngeracik di sini nih. Gue awalnya 2 jari, minta turunin setengah jari, nggak dihitung langsung dipotong gini, langsung paham. Langsung turunnya beneran setengah jari. Iya. Itu emang karena udah pengalaman atau emang lu ukur pakai meteran atau gimana tuh? Oh, pakai pengalaman. Iya, pakai pengalaman. Karena udah tahu kalau per yang jaraknya jauh, rapet itu beda triknya. Beda. Taruhlah misalkan Mercy itu udah hitungan pasti ya. Jadi kalau per yang Mercy misalkan boxer tuh 202 lama itu setengah ulir potong itu udah langsung sejari. Jepang pun sama, cuman jarak jauh dekatnya itu paling yang beda. Jadi semakin jauh kita potongnya sedikit aja dia turunnya banyak. Beda-beda ya. Ya. Ada yang cuma selingkar turunnya langsung 2, ada yang selingkar turun lebih dari 2. Kita udah tahu lah. Ini harus motong semana kita udah paham. Udah paham. Dari dulu pertanyaan gue kayak gitu sama yang lain. Kok bisa dibilang turun setengah jari? Dilihat, dipotong, beneran turun setengah jari. Iya, karena emang kita udah tahu hitungannya. Udah ibaratnya tuh udah hatam lah. Udah hatam, benar. Udah Spesialis. Tadi kan masalah shock sama per udah dibahas. Nah, sekarang masalah karet-karet nih. Karet-karet bisa dong nyediain ganti? Bisa. Kalau ada rusak itu ganti ada originalnya di sini. Bisa, ada bushing arem, terus karet stabil, link stabil, ball joint ada. Baru bisa, servis pun bisa. Dari yang ori kita nyediain, yang KW pun ada. Tergantung budget. Tergantung budget tuh. Kantong. Kalau kantong kita banyak mau main ori kita bisa sediain. Bisa. Oke. Terus ada lagi nih, tadi gua kan muter-muter ngobrol sama Bang Sofian. Katanya bushing itu bisa diganti sama PU. Bisa banget pakai PU. Gimana tuh? PU katanya lebih awet, lebih kuat tapi lebih kaku mobil. Mobil lebih kaku. Iya, betul. Jadi, orang yang datang buat ganti karet-karetnya pakai PU itu tujuannya apa sih sebenarnya? Itu biasanya buat kenceng ya, buat ngedrift, buat ngedrag, pokoknya buat intinya buat touring, buat balap lah. Di sini bisa? Bisa, dia supaya arem itu ngayunya nggak banyak, jadi yang standar itu begini, jadi kalau itu cuma set diam. Iya. Cuman biasanya kalau pakai PU itu jadi agak bunyi, agak reot, terus dia jadi rada keras. Kalau buat mobil yang cepelnya nggak terlalu parah sama dia nggak niat buat balap, nggak rekomen. Nggak rekomen ya buat ya mendingan udah kalau misalkan bushing jebol, ya udah diganti aja pakai bushing yang orisinil lah, udah paling tepat lah. Iya benar. Ngebahas rekstir, kan banyak nih masalah mobil-mobil sekarang nih. Betul. Rekstirnya rusak, mau ganti di dealer, telepon dealer, harganya selangit. 10 jutaan berapa betul. lah? Kemarin gua nelpon HRV 10 juta, copotan 5 juta 6 juta. Betul, nah, kalau di sini bisa diservis, langsung tanya. Bisa di sini bisa diservis. Jadi rekstir itu dibongkar semua total, kita bongkar. Cuman part dalamnya aja yang kita ganti. Part dalamnya ganti. Dia tuh ada bosnya di dalam itu, bikin dulu 4 bubut, udah pas ukurannya kita pasang lagi. Karena kan dia partnya itu nggak ada yang jual, jadi kita custom lah, ibaratnya dibikin seperti aslinya, dimasukin lagi, dipasang, udah aman.
tanpa ada garansi juga 6 bulan kalau Rexir. Garansi, dikasih garansi. Penting tuh garansi. Harganya juga ya terjangkau. Boleh disebut harganya? Boleh, iya. Berapa tuh harganya? Kalau Rexir kita masih di harga 1,5 lah, 1,5 juta lah. 1,5 juta. Ya, untuk servis Rexir. Udah terima jadi. Berapa lama tuh? Harus nginep mobil? Enggak, itu paling lama 4 jam, paling lama paling di 5-6 jam lah. Iya, tapi kalau kesini harus telepon dulu ya. Ya, soalnya langsung datang boleh, telepon dulu juga boleh gitu. Soalnya nih toko tuh nggak pernah nggak sepi, rame terus. Alhamdulillah. Iya. Gue misalnya nelpon, ada nggak slot? Paling antara pagi aja, kalau nggak sore aja gitu. Pilih satu. Iya, tapi pasti dapat. Tapi bengkel ya gitulah, kalau lagi rame alhamdulillah, kalau lagi sepi pun sepi. Alhamdulillah ya. Apalagi kan lagi musim-musim pandemi gini juga orang kadang takut keluar. Tapi lu nyediain nggak sih misalnya ada orang nih di rumah, kaki-kakinya kenapa? Lu bisa ini jemput mobilnya atau gitu? Service belum bisa untuk saat ini. Home service belum bisa. Kecuali urgent ya, misalkan dia mobilnya itu benar-benar tidak bisa jalan, ada yang patah, terornya apa segala macam. Ya kalau kita lagi senggang bisa lah datang. Bisa. Untuk sekitaran BSD doang ya. Sekitaran BSD itu. Kalau kondisinya parah, fatal, apa amit-amit kecelakaan ya paling kita tahu. Oke, melanjuti topik yang video kemarin nih ya, yang Avanza gua dimodif pakai per custom dari sini. Nah, menjawab pertanyaan netizen, Bang, itu jadi turun 2 jari ya bro? Kalau ketemu jalan rusak, empuk mana dengan per bawaan? Soalnya itu kan jadi agak ceper. Gimana tuh jawabnya? Ya kalau menurut saya yang bikin sih tergantung dia ya, dia mau keras apa empuk. Tapi kalau 2-3 jari ya saya masih bisa lah bikin dia empuk lah. Tapi apakah, nih kita membahas stigma orang ya, apakah mobil ceper sama dengan mobil yang gak enak? Enggak juga. Kalau dia cepernya itu 2-3 jari pasti masih aman ya. Masih aman ya? Masih aman. Tuh, nggak semua mobil ceper tuh nggak nyaman. Nggak nyaman, tapi kalau salah penempatan per, misalkan per Avanza ini memang standarnya udah keras. Kalau kita ganti sama per yang lebih keras, ya berantakan. Udah kayak naik kuda. Udah kayak naik kuda, gerobak. Ya makanya kita customnya itu kenapa pakai depan Polpo, belakang BMW itu memang sudah lebih empuk dari standarnya. Iya. Gitu. Jadi dia itu ya empuk tapi ceper. Gitu. Oke, jadi nggak ceper itu nggak artinya mobil nggak nyaman. Iya, betul. Ya itu Mbak balas orang yang tadi ya. Tapi kalau 2 jari, 3 jari di pertanyaan itu kan apa tadi? Kalau 2 jari, turunnya 2 jari bro, ketemu jalan rusak, empuk mana dengan per bawaan? Itu kan jadi agak ceper. Agak ceper. Ya pasti enakan yang ceper 2-3 jari pakai per custom empuk lah. Lebih berasa ngayun. Pasti lebih enak ceper empuk. Dan dia nggak akan nimbung karena kan mobilnya pendek, jadi ngelawan angin itu nggak. Iya benar. Tapi balik lagi, nyaman di gua belum tentu nyaman di lu. Betul. Makanya sesuaiin lagi itu ya ininya ya. Ya makanya kita habis ceperin itu tes jalan dulu. Misalkan, oh ternyata ini keempukan, nggak enak nih dibawa kencingnya limbung. Ya oke, kita kasih pen yang lebih keras. Iya. Banyak yang persamaan kok untuk per Avanza ini. Kayak lu langsung konsultasi aja sama Ujang di sini ya. Oke, ada lagi yang nanya. Kalau full penumpang 7 orang, bagaimana rasanya Om? Gimana tuh? Kalau kemarin kan gue peruntukannya keluarga gue kan cuma berempat. Jadi gue 7 orang tuh jarang, jadi empuk aja. Kalau 7 orang gimana tuh? Bisa disetting kalau 7 orang tapi masih pengen empuk? Bisa, dari stoppernya dia. Dia kalau penumpang banyak kan pasti otomatis bebannya ada turun. Jadi stopper body ini motongnya harus lebih banyak. Motongnya lebih banyak. Jadi tanya aja dia, misalkan, Bang saya sering penumpang, oh berarti saya potong stoppernya lebih banyak dibanding orang yang jarang ada penumpang. Stopper tuh kalau dipotong fungsinya biar nggak apa tuh? Biar nggak ngejeduk antara gardan sama bodi atas sasis. Oh, biar nggak ngejeduk itu. Jadi kalau ceper, stopper nggak dipotong, ya kayak kuda, dia ngejeduk terus. Ini kan gardan, ini bodi atas, ya pasti akan nyampe. Nyampe. Jadi si karet stopper ini kan keras yang belakang, jadi dia pasti akan bunyi. Muatan 7 orang akan bunyi, dug, jeduk. Nah kita potong stoppernya, minimal separuh dari stopper standar. Dia pasti nggak bakal ngejeduk. Nah, ada yang nanya nih, Bang, bantalan pernya belakang masih pakai ori Avanza kah atau pakai bantalan BMW yang kuning itu Bang? Dan diikat nggak per belakangnya Bang? Soalnya saya order juga dari De Ujang nih buat Xenia karena punya BMW lagi kosong, jadi direkomin
sama mereka belakang Freed, depan Volvo. Sama belakang juga dipotong sekitar 2 jari 3 cm ngejar stabilnya. Itu gimana jawabnya? Kalau karet kita pakai karet standar. Terus kalau misalkan dia mau 3 jari pakai per BMW ini kan yang belakang kalau langsung plug itu 4 jari, harus motong sedikit. Tapi kalau misalkan mau 3 jari agak gantung dikit sih, tapi nggak mungkin lepas. Safety-nya diikat lah. Tapi kalau pengen safety lagi, shock yang belakang diganti sih. Shock belakang diganti. Diganti yang lebih pendek lah. Kalau mau 3 jarinya pas ya, bukan longgar ya. Itu pasti dia agak gantung, tapi nggak bakalan copot karena mangkoknya kan dia agak lebih panjang. Jadi cuman geser doang. Ada yang ngomong nih ya, Ujang emang the best. Thank you. Iya. Om bisa info rekomendasi buat ganti pernya di mana? Udah dijawab ya, di Ujang Per di BSD. Ya, BSD Autopat Blok M18. Ya. Nah, dia kan kemarin ada yang nanya gini, kalau yang settingan kemarin pakainya gimana dan empuk nggak? Sekali lagi kan gue nggak tahu, kenyamanan kan balik lagi ke orang-orang berbeda. Gue bilang aja, gue langsung tanya aja ke Ujang. Boleh, gitu. pokoknya tanya aja ke WhatsApp, Instagram. Bener. Terus ini satu lagi, ada yang nanya, kalau mau kirim-kirim bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget ya. Langsung aja WA atau DM IG-nya. Nanti di deskripsi ada ya, gue taruh ya. Alamat bengkelnya juga nanti gue taruh di bawah. Udah sih, kayaknya segitu dulu deh vlog untuk hari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, langsung tanyain aja ke Ujang ya. Di komen. Boleh. Nanti kita kalau ada kesempatan lagi kita bikin lagi videonya. Nggak apa-apa kan, Nak? Nggak apa-apa. Oke, sip. Siap. Thank you. Subscribe guys. Like and comment And share. and share. Kalau Ini siapa dong? YouTube-nya siapa? Agung Bagus. Bagus. Itu dong. Siapa nama abangnya nih? Sugeng Aprianto. Abang namanya siapa nih? Sopandi Arjuna Ireng. Nah, kalau sini siapa nih orangnya ramah-ramah di sini nih. Nih. Siapa namanya, A? Sofyan. Ya, nah ini kru-krunya nih di sini nih. Nah, ini krunya. Siapa namanya, A? Rifki. Gamer. Main apa gamer? ML. ML. Oh. Mainnya ML yang di HP atau ML apa? HP dong. HP dong. Iya.